Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap berbahagia. Kali ini saya share bacaan Vedic Astrologi Libra, periode tahun 2023. Tentu saja ini tidak akan cocok untuk semua Libra Ascendant Sun dan Moon karena untuk kecocokannya mesti dihitung lebih detail secara personal menurut data kelahiran masing-masing. Teman-teman bisa lihat chart yang saya share, ini adalah posisi transit planet-planet periode Januari 2023 sampai pertengahan Mei 2023. Untuk Libra, fokus di angka 7. Ini adalah ascendant Libra. Ada Ketu yang retrograde. Oposisi di houses ke-7, Rahu juga retrograde. Posisi Rahu dan Ketu memang selalu retrograde karena bergeraknya mundur. Kalau di Western, Rahu adalah North Node, Ketu adalah South Node. Ketu dan Rahu masih menetap hingga Oktober 2023. Ketu berada di ascendant, artinya ini tentang karakter dari Libra. Rahu berada di houses ke-7 di area relationship, partnership, kemitraan, dan pernikahan. Ketu dan Rahu berada di posisi ini sejak April 2022. Transitnya nanti di Oktober 2023. Jadi untuk situasi diri, ascendant, kepribadian Libra masih tetap sama dan tidak ada perubahan. Ketu yang berada di ascendant membawa Libra fokus pada nilai-nilai spiritualitas. Libra masih berada pada tempat di mana Libra merasa tempat itu adalah tempat dalam life purpose-nya Libra. Karena posisi Rahu juga masih berada di houses ke-7 dengan adanya Uranus, maka hubungan berpasangan ataupun pernikahan rawan akan keributan dan konflik. Posisi Rahu dan Uranus di houses ke-7 ini juga mempengaruhi ketertarikan Libra pada lawan jenis. Kalau di masa sebelumnya Libra memiliki tipikal lawan jenis seperti apa, maka selama Rahu berada di houses ke-7 beserta Uranus, tipikal lawan jenis Libra sudah berbeda. Mungkin Libra lebih menggemari tipikal lawan jenis dari negara asing karena Rahu juga melambangkan negara asing atau orang asing. Di sini juga Libra akan dipertemukan dengan orang-orang baru dan cenderung tidak terlalu sering terkoneksi dengan teman-teman lama atau orang-orang dari masa lalu. Posisi Mars retrograde sejak bulan Desember 2022 sampai di bulan Mei 2023, Mars masih tetap berada di houses ke-8 Libra, aspektingnya di houses kedua Libra. Sehingga pada periode Januari sampai Maret akan ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga, tujuannya untuk pembiayaan. Bisa untuk mempercantik tempat tinggal, mempercantik diri, untuk merubah penampilan, keinginan membeli kendaraan bermotor atau membeli properti. Tetapi sangat tidak disarankan untuk membeli properti ataupun kendaraan bermotor pada periode ini Libra karena Mars retrograde, artinya kekuatan Mars yang tadinya membakar dan memotivasi ketika retrograde yaitu bergerak mundur menunjukkan bahwa Libra tidak memiliki kekuatan sesungguhnya untuk menangani masalah properti ataupun masalah kendaraan bermotor yang dibeli nantinya. Energi Mars retrograde dengan energi Mars transit itu sangat berbeda. Ketika Mars transit, maka energi passionate Libra akan sangat kuat. Tetapi ketika Mars retrograde, ada kekuatan yang tidak bisa diekspresikan. Waktu seakan lambat berputar, padahal ada keinginan untuk berpacu. Jadi, keinginan untuk membeli properti atau menghabiskan uang, membeli kendaraan bermotor ini sangat kuat. Namun harus dikendalikan oleh Libra sendiri. Bisa dibeli kendaraan bermotor atau propertinya nanti melewati bulan Maret 2023. Di bulan Maret, Mars akan transit ke houses ke-9 Libra, kemudian transit lagi ke houses ke-10 Libra. Pada periode ini, Libra akan melakukan perjalanan. Bisa saja perjalanan jarak singkat atau perjalanan jarak jauh. Membeli kendaraan bermotor atau investasi properti. Di bulan Januari, Saturnus sudah masuk di houses ke-5 Libra bersama dengan Neptunus.
Namun Neptunus akan meninggalkan Saturnus yang berada di Aquarius di tanggal 18 Februari 2023. Jadi selama Januari hingga 18 Februari 2023, Neptunus akan berada di Aquarius bersama dengan Saturnus. Periode ini akan membawa Libra pada petualangan, perjalanan jarak jauh ataupun jarak singkat, tetapi ke tempat-tempat yang asing yang belum pernah dikunjungi oleh Libra. Houses kelima ini terkait tentang pertemanan, jadi tidak sendirian Libra bersama teman-teman yang tulus terhadap Libra, atau teman-teman yang memiliki vibrasi dan frekuensi yang sama dengan Libra. Dan ini juga bisa dirasakan Libra ya, sejak Ketu berada di houses pertama, dan sejak Neptunus berada di houses kelima, Libra akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki satu frekuensi dan vibrasi yang sama, sehingga mudah untuk berbagi informasi, untuk sharing dan menerima ilmu-ilmu yang baru. Saturnus masuk di houses kelima Libra, Lord dari houses kelima adalah Saturnus, jadi Saturnus akan nyaman berada di houses kelima Libra. Juga akan membawa keberhasilan di bidang pendidikan, atau menggambarkan pendidikan tinggi yang dicapai oleh Libra. Karena Merkuri retrograde di bulan Desember berada di houses ketiga Libra, aspecting dari houses ketiga ini kan houses ke-9. Kemungkinan Libra tertunda melakukan perjalanan akhir tahun karena ada masalah dokumen yang belum selesai. Ada problem dokumen yang sudah dikomunikasikan, sudah dinegosiasikan tetapi tidak terkejar. Artinya, jikapun Libra melakukan perjalanan liburan akhir tahun, ini dampaknya akan sia-sia. Tetapi kalau Libra melakukan perjalanan seorang diri untuk perjalanan spiritual, misalnya ke tanah suci, maka ini akan berhasil. Karena ada Jupiter yang berada di houses ke-6 Libra. Nah, Jupiter yang berada di houses ke-6 Libra ini mempengaruhi sumber pendapatan Libra. Kalau Libra ingin menambah pendapatan, maka caranya sangat mudah. Libra biayai saja segala kebutuhan yang datang ke Libra. Misalnya kalau Libra merasa perlu untuk membeli sesuatu, beli saja. Selama itu pembeliannya cash dan dimampui oleh Libra. Atau Libra ingin menyumbangkan atau memberikan bantuan kepada siapa saja, Libra kasih saja, jangan ragu. Maka Jupiter di houses ke-6 ini akan menggantikan pengeluaran Libra. Coba teman-teman Libra Ascendant rasakan selama 1 tahun belakangan ini, segala pengeluaran Libra seperti tergantikan. Misalnya hari ini pengeluaran 200.000, bisa saja di sore atau malam hari ada pemasukan 200.000 pula atau lebih. Jupiter tidak akan membuat Libra rugi atau habis keuangan dan simpanannya, akan terus-terus ada, asalkan untuk pembiayaan kehidupan Libra dan untuk sumbangsi. Periode Jupiter di houses ke-6 ini sampai di April 2023 teman-teman, jadi masih ada waktu untuk teman-teman memanajemen pengeluaran dan pemasukan. Kalau untuk kaya-kaya banget sih enggak, karena Jupiter ini kan arahnya keberuntungan, tidak membuat kaya ketika berada di houses ke-6, tetapi memberikan segala kebutuhan. Jangan ragu-ragu mempergunakan uang Libra pada periode ini, hingga April 2023 ya. Nantinya di April Jupiter akan transit ke houses ke-7, di houses area asmara, relationship, dan pernikahan. Sampai tahun 2023, sejak April, Libra akan bertemu dengan soulmate. Ada peluang untuk menikah, jika yang sudah menikah ada peluang untuk memiliki anak laki-laki. Ini adalah periode yang ditunggu-tunggu oleh Libra ya. Dan juga periode yang ditunggu-tunggu juga oleh Aries, karena Libra dan Aries kan oposisi. Jadi energi yang dirasakan hampir sama, hanya saja kebolak-balik. Oke, kita lanjut di bulan Mei hingga September 2023. Teman-teman masih fokus di angka 7, ini adalah houses pertama Libra. Teman-teman lihat Ketu masih berada di houses ascendant Libra dan Rahu berada di oposisi yaitu di Aries, angka 1. Nah di Aries ada 5 planet. Sun juga termasuk planet, disebut dengan bintang juga kalau dari kajian astrologi. Di Aries ada 5 planet. Ini disebut dengan stellium.
Merkuri, Jupiter, Rahu, Uranus, dan Sun. Artinya di bulan Mei ada peristiwa penting yang dialami oleh Libra di area relationship, pernikahan, atau partnership. Pada periode ini, Sun dengan degree 29 derajat cukup tinggi. Pada periode ini ada komunikasi dengan keluarga Bapak. Libra akan membutuhkan bantuan dari paman, yaitu kerabat dari keluarga Bapak. Apabila figur Bapak di dalam kehidupan Libra sudah tiada, maka pamanlah yang bisa membantu Libra dalam berkomunikasi terkait dengan pernikahan, relationship, atau rencana pernikahan. Terlihat dengan adanya Venus di houses ke-9 Libra, aspektingnya ke houses ke-12. Jadi ini tentang penyelesaian, mencari jalan, musyawarah, untuk mengakhiri situasi dan memulai situasi yang baru. Saturnus yang sudah berada di Aquarius di houses ke-5 Libra sudah berpisah dengan Neptunus. Neptunus sudah transit ke Pisces. Neptunus berada di Pisces seperti pulang ke rumahnya sendiri, jadi akan sangat damai. Namun di titik ini Libra harus mewaspadai sifat-sifat kenaifan yang muncul. Karena Libra ingin berbuat baik atau ingin menerima keputusan dengan baik, ingin menjadi seseorang yang terlihat manis, sehingga menaifkan diri. Sesuatu yang tadinya masih bisa ditawar-tawar atau yang masih bisa negosiasi, mungkin Libra di sini lebih ke arah berserah. Seakan tidak punya kekuatan, padahal masih punya kekuatan. Karena energi Neptunus ini spiritualitas kan, jadi Libra lebih ke arah kepasrahan. Nantinya setelah Rahu masuk di houses ke-6 Libra, sekitar bulan Oktober, barulah Libra menyadari, kok kemarin saya nggak tawar-menawar, kok nggak negosiasi, rasanya rugi. Karena ketika Rahu masuk di houses ke-6, Libra merasa memiliki energi dan keberanian dari Rahu. Saturnus yang tidak lagi berada di houses ke-4 Libra ini menunjukkan sembuhnya inner child dari Libra. Yang tadinya Libra mengambil posisi dominan di dalam keluarga, ini justru Libra melepaskan sisi dominan itu, lebih berfokus pada petualangan, pada pendidikannya, pada masa depan. Jadi Libra selama 2 tahun ini, Saturnus yang berada di houses ke-4, seakan menata hal-hal yang terjadi di sekitar Libra, yaitu dalam lingkup keluarga, dan ada kaitannya juga dengan figur ibu. Ketika Saturnus masuk di Aquarius, misi selesai, dan dilanjutkan misi baru, yaitu masalah-masalah baru dari area sosial. Kemudian teman-teman lihat Mars sudah di angka 4, itu adalah Cancer, berada di houses ke-10 Libra. Karakas dari houses ke-10 Sun, Jupiter, Merkurius, dan Saturnus. Artinya Mars merasa asing berada di houses ke-10, di area profesi. Pada periode ini, Libra merasa nggak nyaman di profesi ataupun pekerjaannya. Tetapi Mars tidak akan lama, hanya sekitar hampir 2 bulan saja berada di houses ke-10, kemudian Mars akan transit ke houses ke-11 Libra. Suasana panas ini yang didominasi oleh energi Mars biasanya adalah fase kompetisi atau fase adaptasi. Jadi ini adalah masa training Libra berada di profesi baru. Atau apabila Libra memang masih berada di profesi yang sama dari tahun-tahun sebelumnya, maka ada situasi yang memanas yang muncul di dalam lingkup pekerjaan ataupun profesi. Karena di bulan Mei Rahu masih berada di houses ke-7, ini bisa menyebabkan Libra putus atau berpisah dengan rekan kerja. Libra membentuk kemandirian baru dengan adanya Saturnus di houses ke-5. Atau problem ini bisa saja datang dari kerabat Libra, saudara adik beradik laki-laki. Karena aspekting dari houses ke-10, oposisinya adalah houses ke-4 yang ada kaitannya dengan saudara sedara. Bisa saja ini masalah pekerjaan dari kerabat, saudara, adik laki-laki, atau kakak laki-laki dari Libra yang mengalami masalah. Apalagi jika ada kerjasama dengan saudara laki-laki, maka di sini ada puncak konflik yang terjadi.
Jupiter di houses ketujuh ini juga menggambarkan Libra akan berpartner dengan orang-orang baru, atau kalau sudah punya pasangan, maka Libra rasanya pengen banget buka usaha bareng dengan pasangan. Jupiter di houses ketujuh, maka usaha atau bisnis yang cocok adalah dagang. Atau di bidang pendidikan juga boleh. Neptunus berada di Pisces, houses ke-6 Libra. Ketika Neptunus berada di Pisces, maka bakat mistik terbangkitkan, bakat paranormal atau bakat penyembuh, ada nilai-nilai imajinatif yang muncul, intuitif yang semakin meningkat, kemampuan spiritualitas bisa meningkat, empati juga semakin meningkat, namun ada kecenderungan berkorban untuk orang lain. Ditarik garis biru ke angka 6, itu adalah Virgo di houses ke-12 Libra. Jadi terlihat Libra berkorban untuk, bisa saja ini figur ibu, atau berkorban untuk seseorang yang dicintai, jika ini pasangan. Inilah yang tadi di awal saya katakan tentang sisi kenaifan Libra yang akan muncul hanya karena orang yang dicintai. Kemudian kita lanjut di bulan Oktober, November. Teman-teman masih fokus di angka 7, ascendant dari Libra. Awal Oktober, Ketu masih berada di ascendant Libra, tetapi di tanggal 23 Oktober, Ketu akan mundur ke houses ke-12 Libra, di angka 6, yaitu Virgo. Begitu juga dengan Rahu yang akan mundur ke Pisces, yaitu houses ke-6 Libra. Rahu berada di houses ke-6 ini akan membuat Libra semakin kuat dari sisi keberanian dan emosi. Sejak periode ini, Libra berkemungkinan mendapatkan kerjasama dengan orang asing dari negara asing. Jadi ini akan membawa Libra pada perjalanan ke negara asing berulang kali sampai tahun 2024. Bisa saja ini bisnis, perdagangan, atau jasa. Pada periode ini, Merkuri berada di houses ke-12 Libra. Jadi ada juga hal-hal terkait dokumen, aset-aset, identitas yang harus diselesaikan oleh Libra, atau mungkin ini adalah periode pergantian atau perpanjangan pajak. Jadi Libra harus mengunjungi instansi-instansi yang berwenang untuk memperpanjang pajak ataupun membayar pajak. Bisa saja pajak kendaraan atau pajak bangunan. Venus yang berada di houses ke-11 Libra, ini membawa Libra mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis ataupun jasa. Tetapi ini bisa saja melibatkan Libra dalam hubungan percintaan yang rumit. Misalnya terhubung dengan pasangan orang lain. Jadi dihindari ya Libra. Atau bisa saja seseorang yang sudah memiliki pasangan berminat untuk menjalin hubungan dekat dengan Libra. Karena teman-teman lihat Saturnus berada di angka 11, itu adalah Aquarius, aspektingnya ke houses ke-11. Saturnusnya berada di houses ke-5. Ketika Venus masuk di houses ke-11, Libra akan mendapatkan bantuan dari pasangan atau bantuan dari figur-figur otoritas. Ini juga memungkinkan Libra akan terhubung dengan beberapa orang-orang yang memiliki otoritas. Pada periode ini, Mars berada di houses pertama Libra. Karakas dari houses pertama, Mars. Artinya Libra mendapatkan keberanian, menemukan potensi diri, kepercayaan diri, apalagi dibantu oleh Rahu yang berada di houses ke-6 Libra bersama dengan Neptunus. Ini bukan hanya keberanian dari action saja, tetapi dari nilai-nilai intuisi Libra. Mungkin akan ada masalah kesehatan dari figur ibu karena Pluto station di houses keempat. Tetapi hingga akhir 2023 di bulan Desember, Pluto masih tetap berada di houses keempat. Pluto ini kalau station dan transit lama banget. Tidak seperti zodiak lain, Saturnus, Neptunus, Merkuri, Mars, dan Venus. Karena secara yang kita ketahui Pluto ini sangat jauh letaknya. Bahkan sampai dengan saat ini Pluto juga masih ada sebagian yang tidak menganggapnya sebagai planet. Itu sebabnya energi Pluto dirasakan sangat misterius dan gelap karena berada di paling ujung. Kemudian untuk bulan Desember 2023, Venus berada di ascendant Libra. Lord dari Libra adalah Venus.
Venus berada di Libra tidak begitu menguntungkan, apalagi berada di ascendant, karena houses pertama itu tempatnya Mars, dan Mars tidak begitu akur dengan Venus. Mars ini kan gayanya warrior, sementara Venus ini kan keibuan, kemudian feminin, jadi agak sedikit kontradiksi ya. Teman-teman bisa lihat Ketu sudah berada di angka 6, yaitu Virgo, houses ke-12 Libra. Begitu juga dengan Rahu sudah berada di houses ke-6 Libra, angka 12 itu adalah Pisces bersama dengan Neptunus. Jadi Rahu pergerakannya diawasi oleh Neptunus. Teman-teman mungkin sudah ada yang tahu bahwa pergerakan Rahu ini kan ambisius. Jadi seperti mafia. Pergerakan Rahu diawasi oleh Neptunus yang sangat spiritualitas. Artinya pergerakan dari Libra pada periode ini masih mementingkan nilai-nilai spiritualitas. Kalau mau melakukan sesuatu berpikir takut dosa, takut dilihat Tuhan, takut nanti dapat hukuman, takut ada karma. Jadi inilah yang membatasi keberanian dari Libra. Sementara Jupiter berada di houses ke-7 Libra, di angka 1 itu adalah Aries, Uranus masih berada di Aries. Artinya memang keberuntungan yang dibawa oleh Jupiter di sini masih saja diganggu oleh energi Uranus. Energi Uranus adalah energi pemutusan, pengerusakan, dan transformation. Tetapi jangan takut karena energi Uranus ini adalah energi global. Jadi pengaruh global dunia bagi Libra mempengaruhi relationship hubungan berpasangan dan juga kemitraan. Jadi bukan masalah pribadi. Tetapi ketika Jupiter berada dengan Uranus di houses ke-7 Libra, ini menunjukkan LDR. Jadi hubungan berpasangan yang mungkin belum bisa tinggal dalam satu atap, tetapi harus berpisah dengan jarak antara Libra dan pasangan. Namun kalau ini terkait dengan kemitraan atau bisnis, maka seperti di awal yang saya katakan, ada kerjasama Libra dengan orang jauh yang jaraknya tidak dekat, tetapi menguntungkan bagi Libra. Bisa saja orang dari negara asing atau orang dari kota lain. Pada periode ini, Mars berada di houses kedua Libra, angka 8 itu adalah Scorpio dengan adanya Sun. Ini adalah fase Scorpio. Jadi energi Scorpio di area keuangan Libra sangat dirasakan. Menunjukkan bahwa Libra bisa saja terjadi keajaiban, hal-hal yang misterius, atau hal-hal yang tidak terduga terkait dengan pemasukan keuangan Libra ataupun pengeluaran. Ditarik panah aspektingnya ke area houses ke-7 ya. Ada Jupiter di houses ke-7 Libra. Partnership, kemitraan, hubungan pernikahan juga gerakannya misterius banget. Ada obsession di dalam diri, ada nilai-nilai misterius di dalam diri, rahasia yang terpendam, sesuatu yang gelap dalam keuangan dan juga hubungan berpasangan, kemitraan atau partnership Libra. Mungkin apa yang saya sampaikan di sini pada saat ini belum teman-teman begitu memahami, tetapi simpan saja video ini dan didengarkan setiap bulannya hingga nanti Desember 2023, maka teman-teman akan memahami apa yang saya sampaikan. Kita lanjut. Merkuri berada di houses ketiga dengan angka 9, itu adalah Sagittarius, aspektingnya di houses ke-7 Libra. Merkuri berada di houses ketiga, maka akan membawa Libra sering banget berkomunikasi, baik media, internet teknologi, ataupun berkomunikasi secara fisik, verbal, pertemuan. Negosiasi-negosiasi akan tercipta pada periode ini. Penandatanganan dokumen-dokumen penting kepemilikan. Di bulan Desember ini, Libra bisa memiliki kendaraan bermotor, mengganti atau membeli baru, dibantu oleh Jupiter yang berada di houses ke-7. Jadi kalau pengajuan kredit pun akan goals. Kalau meminta bantuan rekan pun akan dibantu. Berbeda banget dengan tahun 2022 yang sulit banget mendapatkan kepercayaan dari perbankan, dari teman, atau dari pihak-pihak manapun. Jadi pada periode ini di bulan Desember 2023, Libra akan mendapatkan kepercayaan penuh dari partner, pasangan, atau mitra dan rekan kerja. Beberapa problem sepanjang tahun 2023 adalah pergerakan Mars yang harus diwaspadai oleh Libra.
Nah, di bulan Desember ini Mars berada di houses kedua, jadi ini bisa saja Libra terkait dengan saudara laki-laki dari pasangan atau saudara laki-laki dari Libra yang mungkin akan ada masalah keuangan, perdebatan, atau konflik, konfrontasi dengan saudara laki-laki. Jadi, peringatan atau kewaspadaan yang harus dimiliki oleh Libra sepanjang 2023 adalah terkait dengan kerjasama, baik itu bisnis ataupun kepercayaan, kepada saudara laki-laki, entah itu dari pihak Libra ataupun saudara laki-laki dari pihak pasangan. Pastikan ada hitam di atas putih pembagian keuntungan, profitnya, mengenai hak-hak kepemilikan, di dalam dokumen-dokumen. Sebaiknya Libra tidak terlalu mempercayai sepenuhnya apabila terkait dengan aset-aset, uang, ataupun harta. Atau ini juga akan memunculkan kekhawatiran Libra terhadap pergerakan dari saudara laki-laki yang terlalu memasuki ranah privasi, kekayaan, harta, ataupun keuangan Libra. Sehingga Libra dari sebelum memasuki 2022 perlu mengantisipasinya. Karena di akhir 2022 sepertinya Libra sangat tertarik untuk bekerja sama dengan saudara laki-laki karena pengaruh dari Mars yang berada di Taurus dan Gemini sejak November 2022 sampai nanti di Mei 2023. Tentunya Libra harus bisa mengantisipasi langkah ke depan apabila kerjasama ini sudah terjalin. Merkuri yang berada di houses ketiga di Desember 2023 akan ada perjalanan akhir tahun untuk Libra beserta dengan keluarga, tetapi ini juga terkait dengan kepulangan Libra. Jadi kalau tadinya Libra berada di luar negeri, Libra akan kembali ke kampung halaman. Perjalanan Libra dalam liburan ini bukan keluar, tetapi ke dalam. Jadi ke kampung halaman atau ke tempat kelahiran. Atau ke tanah di mana leluhur Libra berada. Jadi bisa saja Libra ke luar kota, tetapi di luar kota itu ada keluarga yang dikunjungi. Oke Libra, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu bersama di channel ini sejak tahun 2022. Semoga tahun 2023 Libra mendapatkan kelimpahan, berkah, rezeki, kesehatan, beserta keluarga, tergapainya impian dan harapan di tahun 2023. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam penyampaian selama ini. Bagi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya. Dan teman-teman juga boleh bergabung di channel pertama saya, New Crystal Tarot Trader, yang akan membaca prediksi zodiak teman-teman di tahun 2023 melalui kartu tarot, tetapi rules-nya tetap juga astrologi. Terima kasih, sampai jumpa.